Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan D2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Imam Garkasi dengan NIM 0314237531. Saya bertugas di SD Negeri 163085 Kota Tebing Tinggi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menyambut usia balik di kelas 4. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam D2 tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak kelas 4 ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siap belajar pada hari ini? Ya. Terima kasih. Baik anak sekalian, hari ini kita belajar apa? Agama Islam ya. Jadi hari ini kita akan belajar kembali seperti biasanya yang kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan materi kepada kalian tentang pembelajaran agama Islam. Jadi nanti diperhatikan yang baik-baik ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, angkat tangannya.
Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah saya pemahaman yang baik. Amin. Oke, surat Al-Fatihah. Pelajaran kita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Bisa semuanya? Bisa. Yuk, bisa. 1, 2, 3, yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, ucapan ya. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kembali, Bapak lupa nih ya. Hampir lupa. Bapak mau absen teman-teman kita yang tidak hadir. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Haji. Mana si Haji? Sakit. Kemudian si Putri. Ada si Putri? Mana si Putri? Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Oke, baik anak-anak sekalian. Oke, kita masuk di pelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah Bapak kasih tahu pelajaran kita yang akan kita pelajari. Kemudian tadi kita sudah berdoa. Kemudian setelah berdoa, sudah lihat kebersihannya. Semuanya coba lihat kebersihannya. Meja-mejanya ada yang mereng. Iya, meja-mejanya. Ya, sudah diluruskan. Pakaiannya sudah rapi. Ya, napasnya masih tahu. Enggak ya. Enggak wangi semua. Oke. Sudah bersih, sudah oke. Kemudian, nah, kita pada hari ini ada apersepsi dulu. Apa itu Pak apersepsi? Apersepsi itu adalah mengulang pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu lalu apa sih Pak? Pelajaran kita minggu lalu adalah apa Ki? Balik tentang bab 3 tentang apa? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Di sini siapa yang punya teman atau tetangga beda agama? Ayo di tangan. Ya, Kania, Ayu, Ocha, Rizky, Reza, ada semua. Jadi kalau tetangganya ada yang meninggal, kira-kira kalian ngapain? Ribut? Enggak. Jadi kunjungi, menghormati. Kalau ada tetangganya misalnya dia orang Cina Pak, terus tuh agamanya apa Pak? Buddha. Kalau mereka beribadah harus kita apa? Kenapa kita harus menghormati Pak? Karena kita berada di negara apa nih negaranya? Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan agama. Ada berapa agama yang diakui? Nah, apa aja? Ya, Katolik, Hindu,
Inggris ya. No problem. Mencari masalah pembelajaran yang mau bapak pelajari ini. Jadi kalian nanti mencari masalahnya dengan apa? Dengan cara diskusi. Ingat petaninya ya. Oke, baik, lanjut. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama apa? Menjelaskan pengertian balik dengan. Yang kedua, menyebutkan. Yang ketiga. Oke, ini ya tujuan belajarnya. Ingat ya, ada 3. Selanjutnya, pertanyaan tematik supaya kalian paham. Apakah kalian mengenal arti balik? Oke, jagoan apa? Tahu? Dewasa. Benar? Masuk tahu kan udah pelajari. Benar nggak? Ya, gamblangnya mudahnya benar. Balik itu adalah apa? Dewasa. Yang kedua, apakah kalian mengetahui tanda-tanda usia balik? Apa? Ada yang tahu? Pak, balonnya besar pak, gede balik. Belum tentu. Oke, ulangan. Oke, Raisa, apa? Oh, kayak halangan. Ya, nanti kita bahas. Oke, Bapak terima. Benar? Nggak tahu. Nanti kita jawab sama-sama. Oke, ketiga. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik? Ada, pasti ada. Yang keempat, bagaimana tata cara mandi wajib? Wah, ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Nggak tahu, ya. Baik. Bapak akan menayangkan video kepada kalian, ya. Diperhatikan baik-baik ya. Ini orangnya videonya. Ya, ini lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semangat Bapak yang soleh dan solehah? Nah, Perhatikan ya, perhatikan yang bagus. belajar kembali di kelas 4. Materi dapat hari ini adalah tentang menyambut usia balik. Nah, nanti di materi menyambut usia balik akan dijelaskan apa saja itu pengertian dari usia balik, kemudian tanda-tanda usia balik, Perhatikan dulu ya. dan kemudian memasuki usia balik. Nah, sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan baik untuk menambah pengetahuan kita serta menjadi model hidup bersama-sama. Yuk sama-sama kita perhatikan materi yang akan bersama berikut ini. Baiklah, Bapak sekalian, ada 7 model yang kita pada hari ini adalah yang pertama peserta didik dapat menunjukkan pengertian balik. Maksudnya dengan seorang telah sampai tahap kedewasaan menurut kebutuhan balik apabila seorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat disimpulkan, balik adalah suatu masa yang mana seorang anak telah diberi hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Artinya, seorang yang sudah balik tidak lagi yang sebagai anak-anak, tapi sudah memiliki tanggung jawab dan bersyariat Islam dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa? Larangan. Nah, dari tadi berikut itu sekalian kita kembali kalian kembali tadi kita bersama biasanya Anda memiliki yang memiliki bahasa kemudian berumur 15 tahun. Nah, jika sampai 15 tahun belum memiliki bahasa berarti sudah dewasa. Begitu juga dengan perempuan, tanda baliknya adalah haid berumur 15 tahun. Kemudian jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dewasa. Nah, jadi antara laki dan perempuan mempunyai perbedaan tanda-tanda balik di fikih Islam. Jangan kesamakan laki-laki dan haid tidak benar dan perempuan seperti yang lain juga tidak benar juga. Misalnya perempuan dia sudah berjenggot tidak benar, kalau laki-laki berjenggot benar karena dia sudah dewasa. Makanya berbeda sekali lagi antara laki-laki dan perempuan dalam melihat tanda-tanda baliknya. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, di ilmu biologi juga Tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Nah, jadi tanda-tanda balik itu anak sekalian ada 2. Yang pertama menurut agama atau apa? Fikih Islam. Yang kedua adalah menurut biologi.
silakan ada dewasa. Jadi kalau laki-laki keluar darah dari penisnya itu bukan haid, itu namanya penyakit dan harus ke dokter. Kalau perempuan yang keluar pipisnya darah dari tempat pipisnya itu bukan penyakit, itu namanya normal. Nah, jadi kalian sudah kelas 4 harus tahu dan bisa membedakan. Nanti kalau tiba-tiba keluar, ini sudah dewasa walaupun usianya masih SD, ya kan ya? Iya. Kemudian yang selanjutnya, lihat. Setelah ini, kemudian ada namanya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi nih. Ilmu biologi yang kalian pelajari di SMP atau di SMA ya. Biologi adalah cabang dari ilmu IPA yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, yang pertama laki-laki. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama? Yang pertama adalah tunggu ini. Ini apa namanya ini? Jukun, jakun. Perempuan ada jakun, Mbak? Tidak ada. Yang kedua, suara berubah. Yang mana suara laki-laki yang sudah balik? Semakin tidak ada. Kalau perempuan ini yang jadi suaranya. Iya, tapi kalau laki-laki suaranya besar, kuat, tepat. Tidak nyari-nyari. Nah, itu ya laki-laki. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, ini jangan kecil kalian nanti. Apa tumbuh rambutnya, Pak? Kumis, karena belum lulus. Mulai laki-laki, jeng. Oh, kedua, yang tiga ini bulu. Ecek atau ketiga, barang di sini lagi, kemudian sini ada di sini nanti. Ini tempat kemaluan. Itu namanya bulu dari huruf itu ya. Oke, Pak, bagaimana dengan perempuan? Sama. Apa Pak? Yang perempuan Pak? Yang perempuan. Yang pertama pinggul dan dada membesar. Kau pinggul? Pinggul ini nih, dia akan membesar. Kenapa Pak? Membesar perempuan Pak? Nanti tinggal. Karena nanti perempuan bakal apa namanya? Melahirkan. Kalau pinggulnya nggak besar, nanti dioperasi lagi jadinya. Nah, ini besar. Yang kedua, tunggu ini membesar. Itu apa Pak? Itu anaknya nanti bisa. Pak, cuman kalau laki-laki ada tungginya Pak? Nggak ada. Kalau laki-lakinya besar, bisa gini kan berarti operasi. Boleh. Kemudian apa? Nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat. Kemudian yang terakhir tumbuh rambut di bagian tertentu. Beda lah. Kalau perempuan tumbuh jenggot kemana? Jadi perempuan tidak tumbuh jenggot, tapi semuanya nak tumbuh nak. Kadang ada yang bisa tipis, ininya juga pasti tumbuh. Tahu sama kalian? Ada ininya. Ininya ada Pak. Yang di sini Pak. Kemaluan, sinar ada juga. Laki-laki perempuan sama saja ya. Nah itu ya. Oke, kita akan melakukan diskusi Oke, baik. Bapak akan membagi kelompoknya. Sudah Bapak tentukan ya kelompoknya ya. Oke, baik. Kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Oke. Oke, kelompok 1. Rizky. Mana Rizky ada? Oke. Kemudian ada si yang namanya Hafiz. Mana Hafiz? Oke, kelompok 1. Kemudian perempuannya Melvira ada. Kemudian Alika ada. Kemudian ada lagi Glady. Oke, baik. Yang kelompok 1 berada di sini. Ayo geser. Tunggu. Kemudian bawa baca dulu kelompoknya. Kelompok yang kedua. Urairo, ada Urairo? Ada. Dakwa? Ada. Baru si siapa ya? Ini aja lah. Cindy. Ocha. Sama si Sofia. Dia nggak apa. Kemudian kelompok yang ketiga. Yang belum siapa yang mau sebutkan namanya? Agus. Terus Adian. Raisa udah? Belum. Tamiya? Ayu. Oke. Oke, baik ya. Oke, silakan
dua, ya satu mana? Satu, dua, berapa tadi? Tiga. Oke, satu. Sudah kita bagi kelompoknya. Ya, sudah kita bagi kelompoknya ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Oke, baik ya. Kelompok 1 ini kelompok 1. Kelompok 1. Buat namanya kelompok visual buat. Pakai spidol ya. Visual. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok kelompok audio visual. Yang ketiga, kelompok kinestetik ya. Kelompok visual. Yang terdiri ya. Nah, ini ya. Oke, visual. 3 ya. Ini apa tadi? Kinestetik. Ya. Oke, ini coba kelompok apa ini? Kelompok 1. Kelompok visual. Kemudian kelompok kedua, kelompok audio visual. Kelompok yang ketiga, udah ya nggak apa-apa. Kinestetik, berdirikan kayak kawan-kawannya. Oke. Oke, baik. Nah, setelah ini Bapak akan ada membagikan kepada kalian namanya LKPD ya, tentang menyambut usia balik. Nah, ini dia LKPD-nya. Oke. Ini LKPD-nya dipegang dulu. Ini LKPD-nya. Ya. Kemudian ini ada yang namanya bahan ajar informasi pendukung ya. Ini ya, tentang pengertian Bali. Ya. Nah ini pengertian Bali. Sudah kita lihat, sudah semuanya? Sudah bawa bagi LKPD-nya. Nah, selanjutnya mau ngapain Pak? Lihat. Diskusi kelompok, lihat. Kelompok 1 lihat. Bacalah materi tentang pengertian usia balik dan tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Ada di situ kan? Ada. Kelompok 2. Tadi sudah apa? Melihat video tentang materi kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Kelompok yang ketiga melihat gambar materi larangan bagi orang yang berhadas besar. Oke, baik. Sekarang tugasnya, lihat. Tugasnya kelompok 1. Ini dia. Nanti jelaskan tanda-tanda usia balik untuk laki-laki secara ilmu fikih. Kemudian jelaskan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih. Kelompok kedua, jelaskan bagaimana tata cara mandi besar baik laki-laki maupun perempuan ya. Kelompok ketiga, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Lihat, larangan bagi orang yang berhadas besar. Nanti inilah dia larangan. Ada di situ larangan. Ada bagi orang yang berhadas besar. Ada. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ini sudah kan? Oke, baik. Silakan diskusikan sama teman
ya. Oke, baik. Kelompok ketiga ini saja. Kelompok kedua. Tulis ya, tulis itu. Oke, sudah diskusi. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah diskusikan? Sudah dibaca bersama-sama. Oke. Ya, kelompok 2 sudah diskusikan? Sudah. Oke, diskusikan sama teman-temannya ya. Kelompok kinestetik, kelompok ketiga sudah didiskusikan? Sudah. Oke. Ya, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah ya. Nih kelompok 3 sedang mendiskusikan. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita akan masuki pelajaran selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, yang pertama, kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikannya? Oke, di sini aja, di sini aja. Oke. Sebutkan kelompoknya, kemudian ucapan salam ya. Oke ya. Ini tadi ya. Oke, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kami. Tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja, yaitu mimpi basah bagi anak laki-laki, haid bagi anak perempuan, dan berumur 15 tahun. Kemudian selanjutnya, tanda-tandanya sudah selesai semuanya? Apalagi? Tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon progesteron. Ya, menurut perempuan ya? Menurut ilmu fikih, usia balik pada perempuan yaitu pada umur 15 tahun mengalami menstruasi. Oke. Sekian. Oke, tepuk tangan tuh Rizky. Sudah dijelaskan ya tentang LKPD-nya. Yang pertama yaitu kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua, kelompok audio visual mana? Siapa yang mewakili? Jakwan. Oke, si Jakwan dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan kelompok berapa? dari kelompok 2 akan membacakan presentasi. Tata cara mandi besar. 1. Niat. 2. Mencuci telapak tangan. 3. Mencuci kemaluan. 4. Berwudu. 5. Menuangkan air di sekujur tubuh. 6. Membasuh kaki. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk si Jakwan. Dia tadi ya, dia sudah masuk ke yang kedua, yaitu mendiskusikan tadi bersama teman-temannya, menjelaskan tata cara mandi besar baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yang kelompok ketiga. Mana kelompok ketiga? Siapa kelompok ketiga? Oke, Raisa, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari perdiskusian dari kami. Oke. Soalnya jelaskan halaman bagi orang yang panas besar. 1. Puasa. 2. Sholat. 3. Ngaji. 4. Tidak boleh berdiri di masjid. 4. Berzikir. 5. Tidak boleh haji. Oke, tidak boleh haji. Tepuk tangan untuk Raisa. Baik ya, anak-anak sekalian ya. Nah, jadi sama-sama sudah kita bacakan tadi ya.
Diskusi kita tentang apa? Materi yang Bapak berikan, LKPD yang Bapak berikan. Nah, tadi sudah presentasi. Kemudian Bapak mau menyimpulkan ya pada kalian. Apa yang mau Bapak simpulkan kepada kalian? Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai anak-anak yang sekarang ini pasti akan mengalami yang namanya apa? Usia balik. Apa tadi balik? Dewasa. Jadi kalau kita kembali lagi Ocha, usia balik itu dari berjalan mulai dari dalam kandungan mama kita, lahirlah kita, kemudian apa lagi? Jadi anak bayi. Jadi anak bayi apa? Kemudian jadi balita, jadi anak-anak sekolah kayak sekarang, kemudian remaja, itulah balik, kemudian dewasa tua, akhirnya akan meninggal. Itulah perjalanan kehidupan kita. Jadi kita harus mempersiapkan amal-amal kita, mengerjakan segala perintah Allah. Kalau sudah balik, berarti dosa ditanggung masing-masing atau sendiri. Dia kesimpulannya. Nah, jadi anak Bapak sudah paham kan materi usia balik? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya nanti Bapak akan menyuruh kalian ya mengisi LKPD yang Bapak berikan tadi, sudah ada ya ini LKPD. Nanti dikerjakan kelompoknya masing-masing ini ya. Ini yang ini. Kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak. Bisa? Bisa ya. Nanti Bapak kasih waktu beberapa menit. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, boleh dikumpulkan tugasnya yang itu, kumpulkan. Perwakilan satu-satu yang ini tadi, yang ini ya LKPD-nya. Sini, kumpulkan sama Bapak. Ya, sini Raisa. Ini. Re, itu kumpul Sophia. Ini yang ini. Yang LKPD yang Bapak suruh kerjakan tadi. Ya, udah, duduk masing-masing. Oke, baik ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita sudah belajar, sudah capek semuanya? Sudah. Kalau Bapak bilang kelas 4 jawabnya siap. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Oke, baik. Kita akan bermain games dulu. Ingat? Dengar. Kalau Bapak bilang apel, maka kita harus tepuk tangan. Kalau Bapak bilang apem, tidak tepuk tangan. Oke, baik ya. Kita coba ya. Apel. Semuanya apel. Kompak. Apel. Apem. Oke, apem. Salah ya. Belum konsentrasi berarti ya. Oke, coba ulangi lagi ya. Yang salah kita suruh baca surat Al-Ikhlas ya. Oke ya. Apem. Oke. Apel. Kata apa enggak biasa aja? Apel. Pelan kali. Apel. Apem. Ya, nanti ya Bapak tes dulu sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Terakhir. Apem. Oke. Apem. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya. Jadi ada yang konsentrasi, ada yang tidak. Terima kasih Bapak. Oke, anak sekalian, tadi kita sudah belajar. Kemudian kita sudah Bapak jelaskan refleksinya. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah, Oke, sama-sama kita baca surat Al-Asr juga. Bismillah. Akhir pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Angkat tangannya yang tertib. Ocha. Oke, doa
sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Jadi Bapak ingatkan kembali apa yang mau Bapak ingatkan setelah kita nanti pulang dari sekolah ini, tetaplah kita jalankan yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian apa? Bantulah orang tuanya di rumah. Jangan bermain-main sembarangan walaupun sudah selesai pelajaran ya. Kemudian apa? Rukun-rukunlah, baik-baiklah kalian sama teman, sama adik kakak. Jangan berantem kerjanya ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, selalu berbakti pada orang tua. Demikian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak, oke, boleh pulang ya.